Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengulang kembali pembelajaran tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebelum saja lanjut, perhatikan video ini sampai akhir, karena di akhir video ini akan ada pertanyaan yang harus kalian isi. Untuk hari ini kita akan membahas tentang gelar ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Artinya, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Surat Al-Ahqaf ayat 35. Dari 25 nabi dan rasul di atas, ada 5 dari nabi dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Apa sebenarnya gelar ulul azmi itu? Ulul azmi adalah sebuah gelar yang diberikan kepada nabi dan rasul yang mempunyai kesabaran, ketabahan dan ketenangan hati yang begitu luar biasa dalam menghadapi penderitaan atau cobaan dalam perjalanannya menyampaikan dakwah kepada umatnya. Adapun 5 nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi tersebut adalah: yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam, nabi yang berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan umatnya, sehingga akhirnya beliau mendapatkan sebuah wahyu untuk membuat kapal besar untuk menyelamatkan pengikutnya serta hewan ternak dari banjir besar dan dahsyat, sehingga perahu tersebut menjadi mukjizatnya. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam, nabi yang mendapatkan mukjizat tidak dapat hangus terbakar ketika disiksa untuk dibakar oleh Raja Namrud. Yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam, nabi yang mendapatkan mukjizat tongkatnya bisa berubah menjadi ular yang besar, serta tongkatnya bisa membelah Laut Merah ketika dalam proses dikejar dan mau ditangkap oleh Raja Fir'aun. Yang keempat, Nabi Isa alaihi salam, nabi yang mempunyai mukjizat dapat menghidupkan burung yang terbuat dari tanah serta dapat menyembuhkan penyakit kusta. Yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang mempunyai beragam mukjizat, yaitu keluarnya air dari jari-jarinya untuk berwudu dan minum umat muslimin, dapat membelah bulan menjadi 2, naik ke langit Sidratul Muntaha yang lebih dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj, serta yang terakhir adalah Al-Quran Al-Karim yang berlaku sepanjang masa. Para nabi dan rasul memang mempunyai tingkatan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan yang berbeda-beda. Nah, perbedaan inilah yang membuat derajat mereka juga berbeda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya perintah untuk beriman kepada Rasul Allah ini tentunya juga mempunyai fungsi tersendiri bagi seorang muslim. Di antaranya adalah: 1. Mendapatkan sosok yang bisa dijadikan suri tauladan, panutan yang baik untuk diri sendiri maupun kepada orang lain. Karena Allah sendiri juga sudah menyatakan dalam Al-Quran bahwa dalam diri nabi-nabi dan rasul-rasul tersebut terdapat suri tauladan yang baik seperti dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Yang kedua, membenarkan dan senantiasa diajak untuk mengesahkan Allah, karena sudah jadi tugas para rasul untuk mengajak umatnya mengesahkan Allah dimanapun dan di kapanpun. Ketiga, mengetahui seluk-beluk kehidupan juga tugas yang diembannya di alam raya ini. Keempat, senantiasa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kekuasaannya, sehingga
kita bisa tahu tentang sejarah dan kehidupan mereka lewat Al-Quran. Yang kelima, meyakinkan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Meneladani Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Ulul Azmi. Meneladani artinya mencontohkan, meneladani atau mencontohkan para Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Berikut ini contoh sifat para Rasul Ulul Azmi, yaitu 1. Teguh dan sabar dalam belajar. 2. Teguh dan sabar dalam beribadah sholat. 3. Teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. 4. Teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Kelima, teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah. 6. Teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah maupun sekolah serta di lingkungan tempat tinggal. Untuk pembelajaran PA ini tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah sudah selesai. Maka perhatikan pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 1. Tuliskan arti ulul azmi. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan amanah? Tuliskan 2 contoh perilaku amanah. Ketiga, semua rasul membawa ajaran tauhid. Apa arti tauhid? Keempat, tuliskan 5 rasul yang mendapat predikat ulul azmi beserta mukjizatnya. Kelima, tuliskan 6 sifat para rasul ulul azmi. Silahkan kalian isi pertanyaan tersebut di buku tulis dan dikumpulkan pada saat kalian visit. Sekian pembelajaran PAI hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran dalam kalian belajar. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.